Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Jadi kali ini langsung aja saya. Nah, jadi pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan tentang membudidaya cupang sama membudidaya lele. Sebenarnya membudidaya lele itu dibilang susah juga ya, nggak terlalu susah, dibilang gampang ya nggak terlalu gampang. Cuma kalau bagi saya di antara cupang sama lele masih masih gampangan cupang. Soalnya kenapa? Kalau bagi pemula itu ketika dia memelihara lele, ketika bibit datang tuh dia harus menyiapkan yang pertama air itu harus difermentasi. Terus ya yang kedua belum lagi entarnya apa penyakit-penyakit, belum lagi ntar mati. Terus gimana ntar kalau lagi waktunya hujan. Tapi mungkin kalau buat yang membudidaya lele mah udah apa namanya, udah di tahap yang mana udah medium atau yang udah hard gitu ya kan. Maksudnya yang medium udah hard tuh udah senior senior, mungkin bagi dia masih bilang gampangan ternak lele dibanding ternak cupang. Tapi kalau menurut saya pribadi masih gampangan ternak cupang. Soalnya ketika bibit datang itu bibit-bibit yang udah mau dibesarkan. Jadi kalau lele itu kita harus banyak mempersiapkan ya, seperti fermentasi. Kita kalau cuma ngomongin fermentasi doang gampang, tapi melaksanakannya itu agak susah. Jadi kita yang pernah saya omongin, kita menyiapkan yang namanya kotoran kambing, terus batang pisang sama eceng gondok. Meskipun cuman kayak gitu, kalau bagi orang pemula mungkin agak ribet. Itu yang pertama, airnya harus apa namanya, harus jadi fermentasinya biar ikan nyaman, terus biar ada makanannya ketika bibit datang. Terus yang kedua, kalau di lele itu hari berhari pasti ada permasalahan. Mungkin ntar bibit lele gantung, terus ntar bibit ini bibit lele ini kena penyakit fisik. Belum lagi ntar air kita harus kuras. Belum lagi ntar kita ke tahap yang namanya penyortiran. Ya seperti itu pemirsa. Jadi lele itu dibilang gampang sama susah juga, nggak terlalu gampang nggak terlalu susah sebenarnya. Tapi kalau mau dibandingin sama ternak cupang, itu masih gampangan ternak cupang. Soalnya kalau cupang itu yang pernah saya pengalaman ya, soalnya kan saya juga pernah nyoba gitu, bagaimana sih cara ternak cupang gitu. Kalau saya pikir-pikir ya, kalau ternak cupang itu awal bibit datang itu kita paling cuma menyiapkan apa namanya, botol-botol gitu, bekas apa, botol-botol bekas minuman biar buat isi cupang awalan dulu gitu. Paling pakainya air bening, terus airnya nggak harus difermentasi. Kalau masalah apa, daun ketapang maka bisa dibeli. Kalau daun ketapang bisa dibeli. Terus cupang itu nggak terlalu ribet, soalnya di dalam ruangan nggak bakalan kena hujan. Ribet jadi cupang itu menurut saya cuma satu, cuman pakannya. Kalau ternak lele pakannya itu bisa dibeli kayak ya seperti pelet. Ya sebenarnya cupang juga bisa memakai pelet, cuman kurang menjamin kalau memakai pelet. Jadi cupang itu harus yang namanya kutir atau casut gitu, seperti itu. Jadi kalau masalah apa, jadi kalau di ternak cupang itu yang paling ribet itu makanannya. Tapi kalau makanannya udah terpenuhi semua, cupang itu gampang karena cupang itu pakai air bening langsung ya. Jadi terus tempatnya di dalam ruangan ya seperti itu. Tapi kalau di ternak lele awalannya udah ribet. Kita kalau bibit pengen masuk nih udah ribet duluan, harus fermentasi air, alabel hasilnya kita siapkan. Belum lagi besoknya kita harus beli pelet, ngempanin, terus dibibis peletnya. Belum lagi ntar 2 minggu sekali kita sortir atau seminggu sekali kita sortir. Kalau ngomongin apa sortir, apa apa namanya, gimana cara ngasih makan, terpanjang. Intinya sih di antara ternak lele sama ternak cupang, saya masih bilang masih gampangan ternak cupang. Soalnya cupang selama pakannya ada itu mulus-mulus saja ke depannya. Kalau masalah daun ketapang atau apa cairan biru, seperti cairan-cairan biru tuh itu masih bisa dibeli. Cuman kalau lele, mungkin lele ada probiotiknya, cuman masih banyak apa kendala-kendalanya seperti penyakit kuning, terus aeromonas, terus kanibal, terus gimana cara apa namanya,
cara mengatasinya itu banyak kalau lele mah. Soalnya bagi pemula itu awalannya aja udah ribet bagi pemula. Cuman kalau kita ngomong seperti ini mungkin bagi yang udah agak bisa, udah senioran gitu, lebih daripada saya gitu, mungkin masih milihnya gampangan ikan lele mah gitu-gitu aja mungkin. Tapi ini saya ngomong seperti ini buat pemula. Jadi kalau buat pemula menurut saya harus melakukan yang namanya fermentasi, dan juga memberi pakan yang benar, terus sortir penyortir. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi di antara ternak lele sama ternak cupang, menurut saya masih gampang ternak cupang. Cupang ada pakannya aja, ada pakan seperti kutir atau cahsud itu udah aman dah. Udah, maksudnya udah enak. Meskipun kalau di lele itu pakannya bisa dibeli gitu, tapi di sisi lain lele itu masih banyak perjuangannya gitu ya. Tadi yang saya udah sebutin seperti fermentasi air buat awal-awalan, terus kita yang mengasih makannya gimana, ntar kalau kelebihannya gimana, terus penyortirannya gimana, terus entarnya kalau ada penyakit juga gimana. Intinya masih ribetan lele. Intinya yang tadi saya omongin itu ingin memberitahu gitu, di antara ternak lele sama ternak cupang yang mana sih yang paling gampang gitu. Ya cukup sekian dari saya pemirsa, cuma memberitahu tentang gampangan mana sih di antara ternak lele sama ternak cupang, yaitu yang udah saya yang udah saya sebutin tadi. Semoga video saya ini bermanfaat. Ya cukup sekian pemirsa video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.